Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teknik penskoran dan skala penilaian. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Valia Riani, yang kedua ada Siti Hamdiah, yang ketiga ada Husnul Khotimah, dan yang terakhir ada Renanda Noveswari Marini Putri. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu adalah penskoran yang akan dibahas oleh saya, yang dimana penskoran menurut Ngalim Purwanto adalah langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yang dimana penskoran ini merupakan proses pengubahan jawaban tes menjadi angka-angka yang kemudian diubah menjadi nilai melalui pengolahan tertentu, yang dimana ini tuh menggunakan simbol untuk menyatakan nilai itu. Ada yang dengan angka, seperti dari 0 sampai 10, dan ada pula yang menggunakan huruf, seperti A, B, C, dan D. Lanjut, yang kedua itu ada teknik pengoreksian hasil tes tertulis. Yang pertama itu ada bentuk uraian, yang dimana penskoran dengan cara pemberian angka yang relatif menggunakan standar mutlak, yaitu ada membaca setiap jawaban yang diberikan oleh siswa dan dibandingkan dengan kunci jawaban yang telah disusun, lalu membubuhkan skor di sebelah kiri setiap jawaban, lalu yang terakhir menjumlahkan skor yang telah dituliskan pada setiap soal. Yang kedua, ada bentuk benar salah yang dibagi menjadi dua, tanpa denda dan dengan denda, yang dimana tanpa denda ini adalah banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci, dengan denda yaitu karena diragukan ada unsur tebakan. Nah, dalam bentuk benar salah ini ada dua rumus yang digunakan, S sama dengan R dikurangi W, dan S sama dengan T dikurangi 2W. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, teman, selanjutnya untuk yang ketiga, teknik hasil penskoran tes tertulis itu ada bentuk objektif. Nah, bentuk objektif ini adalah memeriksa atau mengoreksi jawaban atas soal tes objektif pada umumnya. Nah, dilakukan dengan jalan menggunakan kunci jawaban. Misalkan, soal objektif jika sesuai kunci itu diberi skor 2, dan jika salah diberikan skor 0. Yang keempat, itu ada bentuk jawaban singkat, di mana tes ini tuh tidak boleh berbentuk kalimat panjang, harus menggunakan kata sesingkat mungkin dan mengandung satu pengertian. Nah, tes berbentuk ini sebaiknya tiap soal diberi angka 2, tetapi apabila jawabannya bervariasi, maka angkanya dapat diubah bervariasi juga, misalkan 2, 1, 5. Next. Ya, selanjutnya ada bentuk pilihan ganda, yaitu PG. Nah, ini ada dua teknik, yang pertama dengan denda, dan yang kedua tanpa denda. Nah, yang dengan denda ini, ada rumus S sama dengan R, min 2 per 0 kurang 1. Dengan keterangan, S ini adalah skor yang diperoleh, R adalah jawaban betul, W adalah jawaban salah, 0 adalah banyaknya option, dan 1 bilangan tetap. Nah, contohnya ini ada, misalkan murid menjawab betul 17 soal dari 20 soal dengan menggunakan option 4 pilihan. Maka skornya ini 17 dikurangi 3 min 4 per 1. Jadi sama dengan 16. Dan yang kedua ini tanpa denda. Rumusnya ini adalah S sama dengan R, yaitu dihitung hanya yang benar saja. Cukup, mungkin dilanjut oleh rekan saya. Ya, bisa di slide selanjutnya. Oke. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengkoreksian hasil tes dari tes sikap. Sini ada tahapannya, yaitu yang pertama, menghitung skor terendah. Skor terendah diperoleh dengan
mengalihkan skor terendah dari masing-masing indikator. Contohnya itu ada skor terendah, poinnya itu ada 1, itu sangat kurang. Indikator yang dinilainya itu ada 12 berdasarkan contoh di atas. Jadi skor terendahnya yaitu 1 dikalikan 12 sama dengan 12. Yang kedua ada menghitung skor tertinggi. Skor tertinggi diperoleh dengan mengalihkan skor tertinggi masing-masing indikator. Sama kayak yang tadi skor terendah. Jadi di sini skor tertinggi ada 5. Terus di indikator penilainya itu ada 12. Jadi 12 dikali 5 sama dengan 60. Yang ketiga yaitu ada menghitung selisih skor. Selisih skor diperoleh dari skor tertinggi dikurangi skor terendah. Jadi selisih skornya yaitu dari tadi 60 dikurangi 12 sama dengan 48. Yang keempat yaitu ada menentukan jumlah kategori. Jumlah kategori ini sebaiknya disebandingkan dengan pedoman pengskoran awal. Dalam contoh tersebut, jumlah kategori ada 5. Itu ada sangat kurang, kurang konsisten, mulai konsisten, konsisten, dan selalu konsisten. Oleh karena ini, jumlah kategori di sini sama dengan kategori tersebut. Yang kelima yaitu menentukan rentangan kategori. Di sini ada rumus untuk rentangan kategori yaitu rentangan sama dengan skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi banyak kategori. Skor yang diperoleh berdasarkan yang tadi uraian di atas itu kan ada skor tertingginya itu 60, skor terendah itu 12. Jadi 60 dikurangi 12, terus banyak kategorinya kan ada 5, jadi dibagi 5. Itu hasilnya sama dengan 96. Jadi rentangan masing-masing kategori adalah 9,6. Ini berarti setiap kategori memuat skor. Untuk menetapkan skor masing-masing kategori dapat dimulai dari skor terendah ataupun skor tertinggi. Contohnya itu ada sangat kurang itu 12 sampai 21, kalau kurang konsisten itu dari 22 sampai 31, mulai konsisten dari 32 sampai 41, konsisten dari 42 sampai 51, dan selalu konsisten yaitu 52 sampai 60. Langkah terakhir adalah dengan memberikan pemaknaan dan penafsiran terhadap siswa. Contoh pada skor Lisa itu sudah mendapatkan 46. Jika dilihat daripada rentangan skor, Lisa berada pada rentangan 42 sampai 51. Berarti sikap Lisa dalam penilaian tersebut tergolong konsisten. Ya, boleh. Next. Ya, untuk ini diserahkan ke teman saya. Baik, kita langsung masuk ke penilaian. Jadi penilaian adalah proses menentukan nilai suatu objek dengan menggunakan ukuran atau kriteria tertentu seperti baik, sedang, dan jelek. Penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru selain untuk memantau proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki, juga sekaligus umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses program pembelajaran. Namun, jika proses penilaian yang dilakukan oleh guru asal-asalan dan tanpa arah yang jelas, maka pada akhirnya akan menghasilkan informasi tentang hasil pencapaian pembelajaran peserta didik yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian acuan kriteria atau PAK. Di sini biasanya penilaian acuan itu ada yang bilang juga patokan ya, atau sering disebut dengan criterion evaluation. Merupakan pengukuran lain dengan menggunakan acuan beda. Dalam pengukuran ini, penampilan siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa lain. Keberhasilan siswa dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional berdasarkan menurut M. Soekardi tahun 2015. Next. Ya, di sini bahwa PAK ini itu asumsinya itu semua siswa bisa belajar apa saja namun waktunya yang berbeda. Terus juga program remedial itu menjadi sangat penting. Penafsiran skor hasil tes selalu dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Acuan ini digunakan untuk menyeleksi secara pasti status individual berkenaan dengan domain perilaku yang sudah ditetapkan. Next. Ya,
Penentuan tingkatan didasarkan pada skor yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkatan individu tidak tergantung pada individu lainnya. Nilai siswa sangat tergantung pada tingkat kesulitan soal. Baik, selanjutnya akan dibahas sama teman saya. Baik, selanjutnya itu ada penilaian acuan normatif atau PAN. Penilaian acuan normatif merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada satu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Menurut prinsip pengukuran normatif, tes baku pencapaian di administrasi dan penampilan baku normatif dikalkulasi untuk kelompok-kelompok pengambil tes yang bervariasi. Guru kelas kemudian mengikuti asas yang sama, mengukur pencapaian hasil belajar seorang siswa dengan tetap membandingkan terhadap siswa lain dalam tes yang sama. Dalam menentukan asas normatif ini, guru kemudian membuat semua grade untuk semua siswa dengan mengaitkan dengan nilai atau grade C dan simpangan baku kelas. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari penilaian acuan norma dan penilaian acuan kriteria. Baik, kita langsung masuk ke perbedaannya, yaitu ada basis penilaian. Penilaian acuan norma berdasarkan performa siswa lain, sedangkan penilaian acuan kriteria itu berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan. Untuk tujuan penilaiannya, penilaian acuan norma bertujuan untuk membandingkan siswa satu sama lain, sedangkan penilaian acuan kriteria bertujuan untuk mengukur pencapaian spesifikasi siswa terhadap standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu interpretasi hasil. Hasil dari penilaian acuan norma itu bersifat relatif dan kontekstual terhadap kelompok siswa tertentu. Sedangkan hasil dari penilaian acuan kriteria bersifat absolut dan kontekstual terhadap standar yang telah ditentukan. Terus untuk penggunaannya, penilaian acuan norma itu lebih sering digunakan dalam konteks seleksi dan penempatan, sedangkan penilaian acuan kriteria itu lebih sering digunakan untuk tujuan evaluasi pembelajaran dan pengembangan individu. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai penskoran dan penilaian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.